Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, oke. Kita hari ini akan devosi pagi semuanya. Saat ini dipimpin oleh Evan. Silakan Evan untuk memimpin devosi pagi. Mari Bu Narsih dan teman-teman, sebelum mulai devosi pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah mengundang kami dari tidur kami, dan telah mengumpulkan kami di menit ini untuk melakukan devosi. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami boleh memahami firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yeskiel 34, dibaca mulai dari absen pertama. Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, pada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dari bulunya. Kamu berbuat pakaian yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepas domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab inilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan,
serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu dosa dengan lambungmu dan baumu serta kamu tanduk dengan tandukmu sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka tidak lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-dombaku. Dilewati aja. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakan, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang menyatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman dan tentram, dan dapat hidup di hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar rumahku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan menghasilkan hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang berbuat mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dan tidak dikejutkan oleh apa. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi dari Yeskiel 34 ini saya mendapat di ayat 15 dan 16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi di Yeskiel 34 ini, gembala itu digambarkan seperti Tuhan. Lalu kita adalah domba-dombanya. Ketika kita sebagai domba sedang mengalami masalah, maka Tuhan yang sebagai gembala akan menolong kita. Ia selalu memelihara kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi kita pun harus selalu bersyukur dan mencari Tuhan. Apakah ada yang mau berbagi?
Yang saya Kakak, silakan. dapatkan dari ayat yang ke-11, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Yang saya dapatkan bahwa Tuhan itu bagaikan seorang gembala dan kita umat manusia sebagai dombanya. Seorang gembala pasti tidak ingin jika dombanya hilang, tersesat, dan terluka. Dan seorang domba pun akan kembali kepada gembalanya dengan menggunakan tongkat gembalanya, atau pada saat domba tersebut tersesat, pasti ia ingin kembali kepada tuannya. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang merawat kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, walaupun kita pergi dari hadapan Tuhan, namun Tuhan setia menunggu kita. Pada saat kita terluka, Tuhan yang hibur kita melalui Roh Kudus, dan pada saat kita tersesat, Tuhan yang akan membantu kita membenarkan melalui tindakan-tindakan yang di masyarakat. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan sampai terus-terusan menjadi domba yang hilang ataupun tersesat. Kita juga harus mencari Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa kita andalkan, dengan cara menyebarkan Injil dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang saya dapatkan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau berbagi lagi? Ya, Juliana, silahkan. Jadi, yang saya dapatkan dari bacaan hari ini itu bahwa Tuhan sudah memberikan kepercayaan untuk para raja untuk bertanggung jawab atas bangsa Israel. Tetapi bukannya membawa bangsa Israel menjadi umat Tuhan yang baik, mereka malah membuat bangsa Israel menjadi penyembah berhala yang jahat. Maka di ayat 30 dan 31, Tuhan berkata, "Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba-dombalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah." Jadi kalau misalnya kita sudah diberi tanggung jawab atau kepercayaan oleh Tuhan, kita harus benar-benar bertanggung jawab dan jangan sampai kita gagal. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau berbagi lagi? Ya, Fikri, silakan. Jadi dari Yeskiel 34 saya mendapat dari ayat 2, 3, dan 4. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu membuat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kejaman. Jadi dari ayat ini saya mendapat kalau gembala-gembala Israel yang salah ini itu iblis yang ada di dunia dengan hal-hal duniawi sedang membuat kita semakin menggunakan hal duniawi, semakin mencari hal-hal duniawi seperti barang-barang, misalnya handphone menjadi berhala. Nah itu iblis gunakan itu untuk kesempatan supaya kita dapat menjadi hamba iblis, bukan hamba Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengembalikan kita supaya tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyebarkan firman Tuhan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Intan, silahkan. Yang saya dapat di Yeskiel 34 ini di ayat 30. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka dan mereka kaum Israel adalah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi yang saya dapat jadi Tuhan itu selalu menyertai kita, jadi kita tuh nggak boleh merasa sendiri gitu. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau lagi? Kenia, silakan. Saya terkesan pada ayat 11. Jadi di sini Tuhan akan selalu memperhatikan kita di mana kita berada dan kapanpun. Oke, terima kasih. Sepertinya udah cukup banyak yang berbagi. Jadi mari kita tutup devosi ini dengan doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah menyertai kami selama devosi ini. Kiranya firman yang sudah kami baca dan kami dengar boleh merema dalam hati kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan pelajaran. Kiranya Engkau berkati guru-guru yang akan mengajar agar bisa mengajar dengan baik, dan juga berkatilah setiap perangkat dan koneksi yang dipakai agar semuanya lancar dan tidak ada kendala apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, luar biasa sekali. Anak-anak sudah memberkati, teman-temannya juga memberkati benar sih dengan supleannya yang luar biasa, begitu limpahnya hari ini. Hati ibu sampai rasanya merinding ya. Kalian luar biasa ya, memberikan suplean ini sungguh menyentuh benar sih. Benar sih sangat terharu sekaligus bahagia hari ini. Ternyata suplean kalian sungguh begitu bermakna sekali, limpah ya firman Tuhan hari ini. Benar saya berterima kasih sekali ya, Ibu juga menikmati sudah mendapatkan suplean dari kalian semua tadi. Benar saya sendiri juga menikmati ya, kita semuanya ini adalah domba-domba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, namun Tuhan juga menyuruh kita semuanya juga sebagai domba, juga sebagai penggembala. Jadi Tuhan juga berfirman pada kita semua, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sekaligus kita jadi domba, namun juga jadi penggembala. Ya, amin. Oke, saya ingatkan untuk besok kalian ada vaksin ya, jadi ke sekolah yang akan vaksin kedua. Demikian devosi dan briefing kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Oke, saya kira devosi kita cukup sampai sekian.